Belajar Laravel di era vibe coding dan AI seperti ini, apakah layak? Layak banget teman-teman. Kenapa? Banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan. Kalian akan menghemat token, tidak ada namanya token. Pertanyaan yang harus kalian tanyakan di AI dengan biaya langganan itu, kalian akan paham dasar, sehingga proses web coding kalian ke depan akan semakin baik dan akan membantu penggunaan AI kalian itu semakin canggih lagi kalau kalian tahu dasarnya. Web coding dan AI memang sangat cepat teman-teman. Tapi dengan mempelajari dasar ini, web coding dan penggunaan AI kalian akan jauh lebih maksimal lagi. Laravel tidak akan pernah mati teman-teman di era banyaknya teknologi baru saat ini. Sehingga sangat layak sekali buat dipelajari untuk saat ini. Karena banyak diadopsi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini. Laravel juga membantu kalian untuk mudah memahami penulisan kode secara clean, teman-teman. Jika kalian ingin belajar Laravel 12, kelas ini cocok buat kalian. Jika kalian ingin cara mengintegrasikan Laravel 12 kepada front-end, di sini juga cocok buat kalian. Jika kalian butuh source code React sesuai tampilan yang ada di thumbnail ini, kelas ini juga sangat cocok buat kalian. Nah, pada ebook ini kita akan membangun sebuah proyek yaitu manajemen gudang ya, seperti yang ada atau yang tertera pada judul ini ya. Jadi suatu gudang itu akan memiliki suatu produk di dalamnya dan suatu produk tersebut akan juga memiliki stok. Nah, lalu gudang tersebut ada nih merchant-merchant gitu kan atau toko-toko. Nah, gudang ini tuh kita sebut sebagai warehouse. Kalau toko-toko itu kita sebut sebagai merchant. Nah, kita sebagai penyetok barang yaitu warehouse akan mengirimkan barang tersebut kepada merchant atau kepada toko. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu agar merchant tersebut dapat menjual produknya yang telah kita sediakan kepada konsumen. Nah, hal tersebut akan berhubungan sekali atau akan sensitif sekali tentang penyetokan barang. Jadi suatu barang itu ada hubungannya nih gudang sama merchant nih gitu kan. Sehingga ketika suatu stok atau suatu produk di merchant uh, berkurang atau di warehouse berkurang itu ada korelasinya gitu. Dan nanti akan dibahas di dalam ebook kita nanti secara spesifik dan berurutan dan itu pun lengkap gitu. Karena akan terdiri dari banyak-banyak part. Total ya ini sekitar 10 part. Selanjutnya kita akan bahas tujuan ebook ini dibangun itu untuk apa sih gitu. Jadi saya yakin tidak semua orang suka belajar dengan metode video kan ya. Atau mungkin setiap individu atau tiap orang terkadang suka nih gitu belajar dengan cara metode membaca gitu. Mungkin ada benefit-benefit yang mereka dapatkan ketika mereka cara belajar atau prakteknya dengan metode membaca sehingga ebook ini tuh dibangun memang atas dasar tersebut. Nah, beberapa tujuan ebook ini dibangun ya salah satunya ya belajar dengan metode teks gitu. Nah, kalian yang suka belajar dengan yaitu metode teks agar misalkan ya kalian pengen nih mencari atau menggali seluk-beluk masalah lewat teks gitu kan ya. Nah, ini cocok nih buat kalian gitu. Lalu bagi kalian yang ingin memiliki kontrol, uh, kalau dalam video mungkin kalian kesulitan ya untuk mendapatkan kontrol konten ya untuk skinning misalkan ya, screening. Nah, pada ebook ini dibangun yaitu biar kalian itu punya kontrol penuh nih atas kecepatan praktek dan bacaan. Apabila kalian cepat nih dalam membaca, kalian bisa juga lebih cepat untuk menyelesaikan ebook ini atau project nyata kita pada kelas kali ini gitu kan. Nah, untuk selanjutnya ini akan cocok ya
Tujuan ini dibangun itu akan sangat cocok bagi kalian yang mengedepankan inti dan poin-poin gitu. Nah, bagi kalian yang suka belajar dengan cara langsung menemukan inti kasus dan mengedepankan kecepatan dalam mencari poin-poin penting gitu kan, subheading dan kesimpulan tanpa harus menonton keseluruhan durasi video. Nah, ini cocok gitu. Kelas ini buat kalian. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, sesudah membaca dan praktek, apa sih yang akan kalian dapatkan pada ebook ini kira-kira ya nanti itu? Nah, kalian akan mampu nih atau paham betul bagaimana cara menguji EBE ke Postman. Kenapa aku bilang paham betul? Karena setelah kita akan mempraktekkan secara berurutan nanti tuh untuk menguji EBE Postman gitu. Dan nanti di akhir akan ada rangkuman atau big picture yang mana akan merangkum seluruh pengujian API kepada Postman sehingga ibaratnya seperti mengulas gitu. Nah, terus selanjutnya mampu mengelola barang antar gudang dan toko. Ya jelas pasti pada proyek kali ini kita berurusan pada manajemen gudang dan point of sales sehingga kalian juga akan pasti dapat atau mampu mengelola barang sesuatu hal yang penting ini antar gudang dan toko untuk memenuhi kebutuhan konsumen ketika konsumen tersebut membeli gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menerapkan service repository pattern dengan baik. Nah, pada proyek kali ini kita akan membuat proyeknya dengan cara best practice dengan metode service repository pattern dan hal tersebut akan ada pada ebook. Nah, lanjut. Lalu kalian ketika sudah membaca dan praktek, kalian akan mampu mengintegrasikan ke front end. Jadi meskipun kita menyediakan proyek React ya kepada kalian, kita nggak melepaskan atau kita nggak membiarkan kalian menyambungkan sendiri antara Laravel dengan React.js-nya. Nah, di sini kita juga akan bahas cara menyambungkan dengan front end yaitu React antara Laravel dengan React itu. Dan masih banyak lagi. Di ebook ini akan diawali dengan analisa desain proyek dan ERD dulu sesuai dengan cara freelance bekerja dengan memahami desain dan ERD untuk kebutuhan API Laravel kita nanti. Bagaimana penyampaiannya? Penyampaiannya mudah dipahami seperti ini, teman-teman, dengan bahasa yang mudah, detail, dan terstruktur. Dan ada gambar contohnya, lalu penjelasan. Selain kalian membaca, kalian juga bisa membayangkan kita sedang bahas apa. Dan nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan di tiap subbabnya yang diperlukan saja, sehingga kalian akan mendapatkan big picture dari subbab atau bab yang telah kalian baca di atas. Nah, ketika dianalisa ERD, akan ada gambar ERD-nya dan penjelasan dari gambar tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, terstruktur, dan rapi. Nah, nanti kita perlu cek dulu apakah kalian beneran ada PHP sebelum mulai proyek dan alat-alat lainnya dengan cara perintah dan bukti hasil screenshot seperti gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Laragon. Jika kalian menggunakan XAMPP, silahkan, atau menggunakan MAMPP, silahkan. Konsepnya sama saja, jadi tidak mengganggu proses berjalannya proyek ini nanti. Selanjutnya, kita mulai proyek Laravel. Pada awal kita mulai, akan ada gambar dari Laravelnya itu sendiri dan link proses ke sana yang bisa kalian copy ke browser. Dan akan ada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan mudah dipahami buat teman-teman yang backgroundnya pemula ataupun menengah. Nah, di sini kita mulai proyeknya teman-teman dengan perintah Laravel new example app dengan example app diubah dengan nama proyek kita ya di sini. Nah, tenang saja bila kalian mengikuti alur yang sudah saya berikan pada ebook ini dan kalian merasa kebingungan, di setiap selesai melakukan langkah-langkah yang penting akan saya berikan screenshot agar kalian tetap berada di jalur tutorial kita sehingga kalian dapat melanjutkan kepada halaman yang paling terakhir nanti pada part paling belakang nanti. Nah, kita akan juga belajar menyambungkan database ke proyek. Bila kalian pengen tahu bagaimana proyek Laravelnya itu mengkonfigurasikan database, di sini akan dijelaskan dengan detail.
dan mudah untuk dipahami ya. Dan tidak lupa, saya akan selalu mengingatkan bahwa apa yang perlu kalian aktifkan sebelum melakukan langkah-langkah setup database. Karena pada setup database pasti perlu melakukan untuk mengaktifkan sesuatu terlebih dahulu di sini agar tidak terjadi error. Dan tidak lupa hasilnya akan selalu saya berikan screenshot agar kalian benar-benar mengikuti tutorial dengan baik. Nah, ini perintah untuk membuat tabel kita nanti untuk proses repository pattern nanti. Dan penjelasannya pun akan lengkap di sini. Kalian tinggal copy dan jalankan kepada terminal kalian dan saya akan memberikan screenshot hasil yang kira-kira respon yang akan kalian dapatkan setelah melakukan itu dan penjelasan yang detail juga. Nah, pada setiap langkah akan ada penjelasan detail yang memudahkan kalian bagi pemula untuk memahami setiap langkah apa yang sebenarnya kita lakukan itu. Kalau di tengah jalan kita ketemu error, kalian juga akan saya ajak ke sana agar sekalian merasakan bentuk error yang seperti apa ini dan kita perbaiki bareng-bareng dengan mudah di sini. Nah, nanti kita juga akan atur relasinya karena manajer dan kiper atau manajer dan penjaga toko itu memiliki relasi. Kita akan bahas secara detail kenapa sih kita melakukan relasi itu pada bagian definisi relasi ini. Dan tidak lupa contoh hasil akhir akan saya berikan berupa screenshot agar kalian tetap dapat mengikuti tutorial ebook ini dengan baik. Lalu, kita tidak hanya melakukan coding dengan cara clean code, kita juga akan belajar tentang apa itu MVC dengan penjelasan dan contoh gambar tampilan untuk memudahkan kalian. Setelah MVC, kita upgrade ke Service Repository Pattern dengan contoh gambar dan penjelasan yang detail dan mudah diikuti. Lalu, kita akan mulai untuk pembuatan file sesuai dengan repository pattern yang telah kita bahas sebelumnya di sini. Kalian akan mendapatkan kode pada satu file penuh dan akan kalian masukkan kepada file kalian. Lalu, ada penjelasan singkatnya, lalu penjelasan detail di tiap functionnya, sehingga kalian dapat memahami dengan sangat lebih baik lagi. Sebagai contoh, public function update, sebelumnya public function create, sebelumnya public function get by ID, sehingga pemahaman kalian akan semakin baik lagi. Tidak hanya mengikuti tutorial saja. Dan tidak lupa, pada tahap akhir akan muncul gambar screenshot untuk memastikan kalian tetap pada jalur tutorial pada ebook ini. Setelah repository, lalu lanjut kepada service dan dilanjut ke controller dengan kondisi gambar, lalu penjelasan detail dan memasukkan kode tersebut dengan penjelasan yang detail juga dengan hasil gambar yang dapat dilihat dan diikuti. Ketika kalian memasukkan kode kepada file, akan dapat template kode dan penjelasan pada template tersebut dengan detail dan penjelasan lebih lanjut atau mendalam dari setiap kode-kode kecil yang ada pada file tersebut di sini. Nanti kita juga akan membuat kode request-nya di sini. Nah, relasi akan kita lakukan pada bab ini. Kita akan memasukkan produk kepada warehouse atau gudang dengan kode service repository pattern, yaitu pola clean code yang akan dibahas pada bab ini ya. Dengan konsep yang sama, penjelasan yang detail, dan menjelaskan tiap fungsi lebih detail di dalam-dalamnya. Untuk selanjutnya, yuk kita mulai pengenalan desain. Oke, jadi pada kali ini kita akan memahami desainnya, teman-teman. Nah, kita akan mulai dari memahami halaman autentikasi di sini, yaitu halaman sign in. Nah, nanti antara manajer dan kiper, kiper itu adalah penjaga toko, dan manajer adalah yang mengelola gudang dan sebagainya. Itu akan terpisah di halaman sign in ini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ketika mereka sudah terpisah, nah di sini akan terlihat akan terbagi menjadi dua halaman. Jadi untuk di atas ini adalah halaman manajer, yang bawah ini halaman kiper. Jadi mereka memiliki halamannya masing-masing. Nah, untuk halaman manajer,
Di sini, untuk halaman pertama, halaman overview akan menampilkan seluruh rangkuman yang diperlukan manajer untuk segera memutuskan keputusan, yaitu seperti total revenue, total transaction, latest transaction, dan sebagainya seperti ini. Dan ketika halamannya itu adalah kosong, maka akan menampilkan halaman seperti ini dengan warning peringatan seperti "Oops, it look like there's no data yet." Oke. Nah, dilanjut ke halaman selanjutnya yaitu halaman products. Manager itu dapat melihat list produk yang ada di sini. Jadi si manager itu dia memiliki produk apa aja sih gitu. Jadi akan tampil di sini. Nah, lalu manager dapat menambahkan suatu produk dan akan menampilkan halaman kosong seperti ini ketika mengklik tombol add new akan menampilkan halaman kosong seperti ini. Dan ketika terisi akan seperti ini, lalu akan tersubmit ke halaman list kembali, halaman list produk kembali di sini. Nah, ketika halaman tersebut belum ada, akan menampilkan data kosong seperti ini, yaitu warning seperti yang terjadi tadi itu, oke? Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat secara detail ya, teman-teman, kepada produk tersebut. Kalau kita klik detail salah satu produk, akan menampilkan detail produk seperti berikut. Nah, kita pun juga bisa mengedit produk tersebut. Lalu kita berpindah nih kepada halaman kategori. Pada halaman kategori ini kita juga dapat melihat list banyak kategori yang ada. Yaitu masih pada role manager ya ini teman-teman, halaman manager. Dan ketika list tersebut tidak ada, seperti biasa akan menampilkan warning seperti berikut. Lalu manajer dapat menambahkan kategori dengan cara klik add new dan akan menampilkan blank kosong seperti berikut. Dan ketika terisi akan seperti berikut, lalu ketika klik now, data akan tampil berada pada list kategori manager. Nah, selanjutnya manajer pun dapat edit atau dapat mengedit. Lalu kita berpindah kepada halaman warehouse. Pada halaman warehouse berikut, manajer akan mendapatkan tampilan yaitu list seluruh warehouse yang ada. Dari profile, nama, nomor handphone, dan produk yang ada pada warehouse tersebut. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa produk di sini tuh adalah hal yang sangat penting ya. Karena kita manajemen gudang yang gudang tersebut memiliki produk. Oke, ketika data warehouse tersebut belum ada, akan menampilkan data kosong seperti berikut, yaitu warning seperti yang barusan kita lihat. Lalu kita sebagai manajer juga dapat menambahkan warehouse baru ya teman-teman dengan cara klik add new di sini. Lalu akan tampil blank kosong seperti ini, lalu kita isi inputnya dan ketika terisi akan menampilkan data seperti berikut, lalu akan berada pada list warehouse yang ada di sini, oke? Selanjutnya, kita juga bisa melihat halaman detail dari warehouse tersebut dengan cara klik detail pada salah satu warehouse yang ada ya, teman-teman. Kita klik, lalu akan menampilkan detail warehouse di sini. Ini adalah warehouse yang kita lihat secara detail dan dalam warehouse tersebut ada list produk yang ada. Dan list produk ini itu akibat dari kita menambahkannya ketika kita mengklik assign a product di sini, oke? Jadi sebelum kita membuat assign a products, pasti ini jelas tidak ada produk. Nah, akan tampil seperti ini bila tidak ada teman-teman produknya. Lalu ketika kita ingin menambahkan suatu produk, ya tinggal klik assign a product dan akan menampilkan halaman seperti berikut. Kita bisa assign sebuah produk pada warehouse yang kita mau dengan stok berapa nih? Terserah kita mau stok berapa di sini. Dan stok tersebut akan tampil pada list produk di dalam warehouse
yang kita tugaskan itu tadi ya. Jadi di 320 stok ini ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita juga bisa mengupdate stok. Kalau kita ubah nih gitu 320 entah menjadi berapa gitu. Nanti hal tersebut akan terubah di list produknya juga ya teman-teman. Nah lalu pada merchant, halaman merchant yaitu di bawah sidebar warehouse, ini adalah halaman merchant, kita klik akan menampilkan seluruh list data merchant yang ada ya teman-teman. Nah, list merchant yang ada ini pada manajer sebenarnya sebelumnya itu manajer belum memiliki ya, dan ketika dia tidak memiliki akan menampilkan data kosong seperti ini dengan peringatan warning ya seperti berikut ya teman-teman. Lalu ketika kita klik add new, maka akan menampilkan blank kosong seperti ini yang siap kita masukkan data-datanya ya. Dan ketika kita udah mengisinya, lalu akan menampilkan list di sini ya, teman-teman. Nah, lalu ketika kita klik detail pada salah satu merchant, misal pada merchant pertama ya, teman-teman, kita klik detail, maka halaman detail tersebut akan tampil seperti berikut. Dengan keadaan belum ada produk ya teman-teman, karena kita belum menambahkan suatu produk misalnya ya. Nah, ketika kita ingin menambahkan produk, maka kita tinggal klik assign a product, lalu akan berada pada halaman add stock product di sini ya teman-teman. Oh, akan ketika assign a product akan tampil halaman assign a new product di sini ya teman-teman. Assign new product di sini kita tambahkan kita ingin menambahkan produk ya pada merchant ini. Jadi kita caranya menambahkannya kita tentukan gudang mana nih atau warehouse mana nih gitu yang ingin kita incar untuk kita ambil produknya gitu. Kita dari segi manajer ya teman-teman. Dari warehouse mana nih gitu, kita butuh produk apa nih gitu yang ingin kita letakkan pada merchant atau toko berikut. Kita tentukan warehouse, lalu kita tentukan produknya, baru deh kita ambil stoknya. Nah, pastikan nih teman-teman harus detail di sini. Stok itu tidak boleh melebihi apa yang sudah ada pada warehouse atau gudang. Kalau melebihi, ya akan ditolak dan tidak akan terjadi perubahan, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya pada halaman roles di sini itu manajer memiliki kemampuan untuk membuat roles. Nah, nanti kita akan memiliki dua roles ya teman-teman, yaitu manager dan keeper di sini. Kita juga bisa menambahkan sebuah role di sini. Terserah kita mau memberi role dengan nama apa. Lalu ketika role tersebut misalkan belum ada nih ya akan blank kosong dan menampilkan warna yang seperti berikut. Dan kita juga bisa mengedit role yang sudah ada seperti di halaman ini. Lalu lanjut nih teman-teman kita mulai untuk manage user. Nah, di sini kita sebagai seorang manajer dapat juga membuat user baru, teman-teman. Kita dapat melihat usernya siapa saja sih yang berada pada website manajemen gudang dan point of sales kita ini gitu loh. Jadi di sini ada list user-user yang ada dan user tersebut sebenarnya itu belum memiliki role kalau kita membuat user list dulu di sini. Jadi ketika kita membuat user di sini tidak ada input untuk menambahkan role atau menentukan role di sini ya, teman-teman. Jadi kita baru dapat menentukan role pada halaman assign role di sini. Jadi user roles di sini kita tentukan user mana nih gitu yang ingin kita beri role tertentu. Jadi user tersebut harus yang sudah ada pada halaman user list tadi yang telah kita buat. Jadi berdasarkan ID yang sudah ada, kita tentukan dia dia pengen role yang mana gitu. Kita sebagai manajer juga dapat menentukan role tersebut gitu. Nah, kita juga dapat melakukan proses edit dengan cara user tidak dapat diubah.
dan kita hanya bisa mengubah role yang ada. Nah, itulah teman-teman untuk halaman manajer memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal ya gitu. Karena dia adalah super admin di sini sebagai pengelola warehouse yang ada. Nah, lalu ketika ternyata yang login tersebut atau yang sign in tersebut adalah kiper atau penjaga toko ya, penjaga merchant atau seorang kiper pada merchant tersebut, maka akan menampilkan hampir mirip ya di sini halaman overview, yaitu tapi terkhusus nih teman-teman. Overview-nya bukan overview yang umum namun overview secara merchant ya. Akan menampilkan rangkuman di sini untuk mengambil keputusan secara cepat. Nah, ketika data tersebut kosong akan tampilannya seperti berikut. Lalu, kiper, role kiper tersebut atau penjaga toko tersebut ketika berada pada halaman My Merchant, itu akan menampilkan merchant di mana dia adalah seorang kiper di situ. Jadi ini adalah nama si kipernya yang sedang login saat ini gitu. Yang pada saat ini dia ditugaskan pada merchant tersebut. Dan pada merchant tersebut ternyata memiliki beberapa list produk di sini teman-teman gitu. Jadi kita sebagai merchant, misalkan ya, ternyata pada merchant kita nih ada list produk gitu. Dan ketika list produk belum ada, maka halamannya akan blank kosong dan menampilkan warning seperti ini gitu. Nah, lalu selanjutnya pada halaman transactions di sini ya teman-teman akan tampil merchant. Lalu pada merchant tersebut akan menampilkan sekumpulan transaksi di sini yang telah terjadi gitu. Ini adalah transaksi yang kita lakukan akibat dari customer yang membeli produk kita. Kita adalah kiper ya teman-teman. Kasusnya saat ini kita tuh sebagai kiper. Jadi ketika user atau ketika customer itu membeli, kita akan catat nama customer tersebut di sini dan nomor HP, yaitu pada kondisi point of sales ya teman-teman ini. Kita klik add new dan kita akan melakukan point of sales di sini. Kita klik kita isi nama customer dan nomor HP pada step 1 yaitu customer detail ini. Lalu ketika kita klik continue, data tersebut akan tersimpan pada local storage. Lalu step kedua, kita mulai nih assign produk atau kita menentukan tadi customer beli produk yang mana ya gitu. Jadi kita klik assign produk, lalu kita tentukan di sini akan muncul pop up. Kita tentukan produk yang mana customer yang beli tadi gitu. Dan ini jumlah stoknya berapa gitu. Dan pastinya tidak akan pernah bisa kita menentukan atau memilih stok yang melebihi dengan stok yang ada gitu. Nah, lalu tampilannya setelah kita menentukan produk dengan stok tadi setelah pop up itu akan menampilkan list produk di sini gitu. Dan produk tersebut dapat kita hapus. Lalu selanjutnya pada step terakhir, kita merangkum nih apakah sudah benar produknya dan ketika sudah maka kita akan klik save ya. Nanti akan menampilkan sukses ya teman-teman di sini. Bayangkan si customer tersebut membeli menggunakan high high risk atau cash ya teman-teman. Nah, ketika kita klik view details, maka akan tampil data detail seperti berikut. Nah, itulah peran kiper pada halaman proyek kita kali ini teman-teman. Dan nanti ini akan kita bahas semua pada ebook nanti. Jadi teman-teman tenang saja akan dijelaskan secara detail berurutan dan teratur sehingga teman-teman tetap bisa mengikuti ebooknya dengan baik.